Ayo kakak, aku bawain kamu. Tapi Yuta, kakak kan sudah bisa melihat di alam ini. Iya, tapi kan aku bisa bantuin kamu. Cepat buka pintunya. Tidak boleh masuk. Kenapa tidak boleh masuk lagi? Tadi kan aku dibilang boleh masuk. Kenapa tidak boleh masuk? Kalau Yuta masuk ke dalam ini, aku juga mau masuk. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Micha. Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman. Kakak, ayo ikutin aku. Yuta, jangan lari, Yuta. Kakak kan tidak bisa melihat. Kan ada tongkat, bisa saja. Tapi Yuta, kalau kamu terus berlari, kakak tidak akan bisa mengetahui jalan di mana yang sudah kamu lewati. Merepotkan sekali. Harus membawa kakak Sakura. Dia tidak bisa melihat jalan. Cepat kakak, nanti aku bisa terlambat. Aduh, Yuta, jangan cepat-cepat. Kakak kan tidak bisa melihat. Tapi kan kakak Sakura punya tongkat. Itu kan tongkat sakti. Tongkat ini kan punya matanya, kakak. Kalau aku terus membawa kakak seperti ini, aku bisa terlambat pergi sekolah. Iya, Yuta, tapi tidak begini caranya. Kakak ini, ya sudah, cepat ikuti aku. Hari ini ada pertemuan guru. Kata guru harus membawa orang tua ataupun wali. Jadi aku harus membawa kakak. Aduh, Yuta masih jauh tidak ke sekolah. Beberapa langkah lagi, kakak. Aduh, Yuta, kenapa adikku ini tidak sabaran? Mau bagaimana? Habisnya kan papa sama mama kan tidak ada di rumah. Jadi yang mewakiliku hanya kakak Sakura. Kalau tidak perlu pergi ke sekolah tidak apa-apa, kakak pulang saja. Tapi Yuta ini kan mau mengambil rapor. Tidak mungkin aku tidak mengambil rapormu. Ya kalau begitu ikuti aku dong. Cepat kakak, cepat. Yuta, ini sebenarnya sudah di mana, Yuta? Ini mau menuju ke sekolah. Kakak, hati-hati, ada mobil. Aduh, Yuta, kamu di mana, Yuta? Habis ketabrakan. Yuta, kenapa dia tidak bersuara? Yuta, kamu di mana? Tolongin aku. Adikku ketabrak, tapi aku tidak tahu di mana badannya. Mobilnya tidak berguna. Kenapa sudah habis tabrak Yuta malah langsung pergi? Yuta, kamu di mana, Yuta? Yuta, aduh, bagaimana caranya aku mau menemukan Yuta? Ini ada di mana? Barusan seingatku, aku ketabrak sama mobil, tapi semua bajuku baik-baik saja. Tidak ada yang terasa sakit. Aneh, loh. Lalu kakak Sakura di mana? Kenapa aku tidak melihatnya? Jangan-jangan kakak Sakura sudah ketabrak sama mobil tadi. Gawat, mungkin dia di rumah sakit ya. Apa yang harus kulakukan? Tunggu, di mana tasku? Tadi kan aku ada bawa tas. Ini apa? Kenapa ada 2 pintu di jalan raya di tengah-tengah lagi? Pintu apa ini? Bentuknya aneh sekali. Yang sebelah kiri ini kenapa sepertinya sangat dingin ya, dan kelihatannya lebih menyenangkan di sini. Yang ini panas. Aku tidak mau ke sini Aku mau yang ke sini saja. Ini apa? Kamu tidak boleh ke sini. Kamu tidak boleh masuk ke dalam ini. Ini apa? Ini surga ya? Iya, ini surga. Tapi orang sepertimu tidak boleh masuk ke dalam ini. Kamu bukan anak yang baik. Kamu tidak menolong kakakmu yang kesusahan. Kamu malah merepotkan dia. Emangnya apa salahku? Lagian kan kakakku itu kan tidak bisa melihat bukan karena salahku. Seharusnya kalau kamu menjadi adik, kamu harus bertindak lebih baik. Kamu membantunya. Ini nilaimu jelek. Lalu kakakmu harus mengambil rapormu dengan nilai jelek. Kamu pasti tidak tahu kan? Kakakmu selalu diomelin sama guru-guru yang mengajarimu dengan wali kelasmu. Itu kan tanggung jawab dia sebagai kakak. Tidak, lagian kamu tahu kenapa kamu bisa ketabrak sama mobil? Karena kamu membiarkan kakakmu. Kakakku? Aku mau masuk ke dalam ini pokoknya. Aku sudah bilang aku malaikat surga. Surga tidak bisa menerimamu. Lagi-lagi pintunya tertutup ya? Iya, aku tidak akan biarkan orang sepertimu masuk ke dalam surga. Kenapa dia pelit sekali? Aku mau masuk. Pintunya tidak bisa lagi terbuka. Aku sudah bilang, kamu tidak boleh masuk. Aku akan bawakan kakakku. Ini tidak adil. Kamu harus dengar kakakku. Kakakku pasti sangat baik. Kamu sebaiknya pergi ke pintu sebelah saja. Itu adalah tempat yang cocok buatmu. Pintu sebelah. Wah, ini kan panas sekali. Aku pantas di sini ya? Iya, silahkan masuk.
Bocil sepertimu mementingkan diri sendiri, pemalas, egois, masuk di sini ya. Aku tidak mau ah. Kamu harus masuk ke dalam sini. Ini tidak ada salahku. Yuta di mana ya? Aku tidak bisa menemukan Yuta dimanapun. Sebenarnya dia ada di mana? Aku tidak mau masuk ke dalam itu. Itu panas. Itu kan suara Yuta. Yuta, itu kamu kan? Ini kakak. Kakak ada di sini, Yuta. Kakak. Kakak Sakura kenapa ada di sini? Kakak juga ikut ketabrak sama mobil ya? Iya, aku juga ketabrak sama mobil, Yuta. Ternyata begitu. Kakak lihat di depan ini ada 2 pintu. Apa kamu bisa melihatnya? 2 pintu? Tentu saja bisa, Yuta. Kenapa kakak tiba-tiba bisa melihat? Iya, kamu sudah bisa melihat kakak Sakura. Ini 2 pintu. Itu pintu apa, Yuta? Kakak, yang sebelah hijau itu pintu neraka. Kalau yang merah ini pintu surga. Oh, ternyata begitu ya. Jadi kamu di pintu mana, Yuta? Aku tentu saja masuk ke pintu surga. Pintu surga? Pintu surga itu yang warna merah ya? Iya, kakak. Nah, kakak harus ke dalam saja. Kakak pasti diterima. Kalau kakak Sakura masuk ke dalam pintu itu, aku pasti diterima di pintu satunya lagi. Sebaiknya kakak Sakura saja yang aku bohongin supaya dia masuk ke pintu itu. Ayo kakak, aku bawain kamu. Tapi Yuta, kakak kan sudah bisa melihat di alam ini. Iya, tapi kan aku bisa bantuin kamu. Cepat buka pintunya. Tidak boleh masuk. Kenapa tidak boleh masuk lagi? Tadi kan aku dibilang boleh masuk. Kenapa tidak boleh masuk? Kalau Yuta masuk ke dalam ini, aku juga mau masuk. Tidak, kamu tidak boleh masuk. Kakak perempuan tidak boleh masuk. Tapi adik laki-laki harus masuk ke dalam ini. Apa maksudnya ini, Yuta? Kenapa kamu boleh masuk? Kakak kenapa tidak boleh masuk? Kakak kan ingin selalu bersamamu, Yuta. Kamu adikku. Aku akan menjaga adikku. Jadi kalau adikku masuk ke dalam ini, aku juga mau masuk ke dalam surga. Siapa bilang ini surga? Ini neraka. Tempat orang-orang yang tidak berbuat baik dan egois. Kakak. Jadi aku di pintu yang mana? Kakak di pintu yang sebelahnya lagi. Pintu sebelah? Yang ini ya? Kakak yang baik boleh masuk, tapi adik tidak boleh masuk. Kok begitu? Kakak kenapa masuk ke dalam ini, Yuta? Kenapa tidak masuk ke surga denganmu? Siapa bilang ini neraka? Ini surga. Kakak orang yang baik, walaupun adikmu tidak ada tanggung jawab, tapi kakak selalu mau menjaganya. Kalau begitu kakak silakan masuk. Aku masuk ke dalam ini. Wah, tempatnya sangat bercahaya. Kakak Sakura bisa masuk. Kalau begitu aku mau masuk dong. Aku mau masuk. Aku sudah bilang tidak boleh masuk. Ya sudah. Kalau tidak mau masuk, aku masuk saja ke pintu ini. Kamu sudah boleh masuk. Kamu tidak boleh kemanapun. Aduh, baiklah. Ya ampun, tempatnya ini panas sekali. Aku harus berapa lama di dalam ini? Seumur hidup. Apa? Seumur hidup? Panas. Ya ampun, panas. Kenapa harus berlari begini jauh? Ya, dapat sepeda baru. Suara apa itu? Kenapa ada bocil bilang dapat sepeda baru ya? Mama membelikan sepeda baru untukku. Tapi sayang sekali, aku tidak mau memakainya. Sayang sekali dengan sepeda baru ini. Aku kan harus berkeliling lagi 10 km. Jauh sekali. Walaupun itu sepedanya bentuknya kecil. Tapi kalau naik sepeda itu kan lebih hemat energiku. Mana aku sudah sangat capek lagi. Dapat sepeda baru ya? Iya, hadiah ulang tahunku. Mama yang membelikannya. Berkilau-kilau. Aku sangat suka sepeda ini. Kakak kenapa menaikinya? Aku akan coba naik dulu ya. Sepedanya sangat enak dinaiki ini. Tapi itu aku belum naik loh. Aku tidak mau menaikinya. Kakak kan badannya besar. Kenapa malah menaiki sepeda roda 3 ini? Ini kan untuk bocil. Kalau begitu aku pinjam dulu ya. Nanti 5 jam lagi aku kembalikan. Kenapa sepeda aku dibawa pergi? Kembalikan kakak. Aku mau pakai saja untuk mengayuh. Agar kakiku tidak sakit. Karena kan aku harus berjalan sejauh 10 km lagi. Kenapa lomba maraton ini jauh sekali garis finishnya? Apa ini garis finish ya? Sudah sampai. Tapi bentuknya kok aneh.
Di mana garis finishnya? Yang ini ya? Berhenti, tidak boleh masuk, tidak boleh masuk. Kenapa? Kamu bermain curang. Karena itu kamu tidak boleh masuk ke dalam surga. Main curang? Untuk apa aku masuk ke dalam surga? Aku mau sampai garis finish. Tidak boleh masuk. Aku kan memenangkan hadiahnya. Aku sudah bilang tidak boleh masuk. Ini apaan sih? Kenapa ada pintu penghalang besi seperti ini? Sudah aku bilang orang yang mencuri tidak boleh masuk. Ini surga untuk orang-orang yang suci saja. Aku kan tidak mencuri. Sepeda ini bukan untuk aku curi, tapi hanya aku pinjam. Apaan sih? Kalau pintu yang sebelah lagi, ini apa? Silahkan masuk. Kamu adalah penghuni neraka. Jadi kamu sudah boleh masuk, Pak. Aku ini kan lagi maraton. Sayang sekali, di dalam maratonmu kamu kehabisan cairan dan juga kamu sesak napas. Sekarang kamu sudah meninggoy. Jadi tujuanmu adalah di sini. Hah? Aku meninggoy? Iya, kamu tidak tahu ya, kamu tidak sadar. Biasanya kalau orang meninggoy itu ya tidak sadar, tidak tahu kalau dia sudah meninggoy. Ternyata aku terlalu memaksakan diri. Tapi aku tidak mau masuk. Ini apa? Kenapa begitu panas? Yang ini namanya adalah neraka. Kalau neraka, kamu wajib masuk ke dalam ini. Tidak mau Aku kan sudah bilang berapa kali. Aku masih mau hidup. Tidak, kamu tidak ada lagi waktu untuk hidup. Kamu sudah melakukan pencurian sepeda. Karena itu, kamu tidak tempatnya di sini. Kamu membuat si anak perempuan itu menangis dan ibunya sedih gara-gara kamu mencuri sepeda itu. Jadi dosa kamu berlipat-lipat. Mencuri membuat si bocil sedih, membuat ibunya sangat sedih. 3 kali lipat. Kamu tidak boleh masuk ke dalam surga. Kamu tidak layak di sini. Apaan sih kedua bocil ini membuat aku bingung. Aku kapan meninggoinya? Kenapa ya? Hanya dengan maraton. Aku mau masuk. Tidak, aku akan pasang 2 lapis pintu. Kamu tidak boleh masuk ke dalam sini. Cepat masuklah ke dalam ini. Apa yang terjadi? Kenapa badanku sendiri mengalihkan untuk aku masuk? Pintu segera terbuka. Biarkan dia masuk. Kamu tidak boleh keluar lagi. Kamu akan kami paksakan di sini. Bara api, panas. Apinya panas sekali. Aku belum meninggoy. Cepat keluarkan aku. Aku mau keluar. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa keluar? Pintunya. Sudah dibilang. Aku mau pergi sebelah sana. Tidak bisa. Di sini ada pembatas antara surga dan neraka. Jadi aku akan selamanya di sini. Iya, karena ini adalah neraka, tempat yang pantas untukmu. Tidak bisa keluar. Aku tidak mau ada di sini. Ayah, aku lapar, Ayah. Tolong masakkan sarapan untukku. Pergi saja ke dapur. Masak saja mie atau nasi goreng ya. Lagi-lagi disuruh masak mie. Mio, sekalian masakkan punya ayah ya. Ayah ini bukannya membelikan sarapan untukku, tapi malah mau menyuruhku memasakkan makanan untuknya. Ayah ini, ya sudah, tapi aku malah sekali makan mie dan nasi goreng terus. Coba saja. Wah, kenapa banyak sekali uang? Kan kenapa harus makan mie? Ayah tidak tahu ya, aku sudah masuk ke dalam kamarnya. Uang ini pasti sangat banyak kalau dibelanjakan. Aku tidak akan memasak makanan untuk ayah. Pertama-tama sih, aku ingin memasaknya. Tapi karena sudah mendapatkan uang banyak, aku tidak jadi masak deh. Nanti kubelikan saja nasi dan makanan yang enak buat ayah. Saatnya berbelanja, aku akan beli banyak makanan. Terima kasih kakak. Kalau begini kan sarapannya pasti enak. Aduh, perutku lapar. Ada yang perut lapar. Kamu kenapa? Aku dari pagi belum makan. Oh begitu ya. Kalau begini, ini nasi buatmu saja. Kamu kenapa baik sekali memberikanku nasi? Nasi ini kan buat kamu makan. Itu sih sebenarnya untuk ayahku. Tapi karena kamu lapar, kuberikan saja untukmu. Kamu langsung makan ya. Aku akan beli lagi nasi untuk ayahku. Kakak beli nasi bento 1 lagi. Iya Mio, ambil saja. Aku akan ambil lagi untuk ayah. Ayah pasti sangat senang karena aku sudah membelikan dia sarapan. Kalau begitu, cepat dimakan ya.
harus segera pulang. Kenapa ada benda aneh di depan ini? Aku mau coba masuk ah. Ini sepertinya surga. Aku pasti layak di sini. Tidak boleh. Kalau anak yang mencuri uang tidak boleh ada di sini. Kenapa aku tidak boleh masuk? Kamu kan mencuri uang. Kakak Mio mencuri uang. Itu tidak boleh dicontoh. Orang yang mencuri tidak boleh masuk ke dalam surga. Ternyata begitu ya. Padahal kan aku hanya bosan makan nasi goreng dan juga mie. Kalau begitu apa pintu ini yang layak aku masuk ya? Aku boleh masuk? Tidak. Anak yang terlalu baik dan menjaga orang tuanya juga tidak boleh masuk kemari. Kamu tidak diterima di sini. Kenapa aku tidak boleh masuk? Kata pintu yang di sini, aku mencuri uang. Tentu saja aku masuk ke dalam ini kan? Ini neraka kan? Tidak, kamu mengkhawatirkan ayahmu dan memberikan orang-orang makanan. Kamu tidak membiarkan bocil-bocil dan lainnya kelaparan. Kamu anak yang baik, hati kamu baik. Loh, jadi aku tidak diterima di pintu ini? Tidak, sudah aku bilang berapa kali kamu tidak diterima di sini. Aku juga diterima di sini ya. Kamu tidak diterima di sini. Jadi aku ini sebenarnya di mana? Aku harusnya di pintu yang mana sih? Membingungkan sekali. Apa ada yang tahu jawabannya? Aku harus ke pintu surga atau neraka? Keduanya tidak mau menerimaku. Aku harus di pintu yang mana sebenarnya? Oke teman-teman, sekian dulu video Dunia Mica. Ingat like, subscribe, dan juga share video ini ya teman-teman. Hei Mio, kamu tidak boleh ada di sini. Kamu siapa? Aku adalah penjaga dari pintu surga dan neraka. Aku bertugas di sini. Tapi aku bingung kenapa aku bisa ada di sini. Pintu surga dan neraka tidak mau menerimaku. Itu karena kamu hanya tersesat. Kamu kan belum meninggoy, cuma membeli makanan. Cepat pulang sana, belikan untuk ayahmu. Oh, ternyata begitu ya. Kalau orang yang sudah meninggoy akan ada di pintu ini. Iya, kamu hanya nyasar. Ingat berbuat baik ya. Karena kamu berbuat baik, makanya kamu lolos dari pintu neraka. Tapi kamu tidak boleh juga berbuat yang tidak baik. Kalau kamu berbuat tidak baik, surga juga tidak akan menerimamu. Ternyata begitu. Baiklah, mulai hari ini aku akan mendengarkan nasihat ayah. Aku akan bilang kepada ayah kalau tadi aku mengambil uangnya. Itu salahku. Ayah, maaf. Maaf ayah, tadi aku tidak memasak mie ataupun nasi goreng. Dari mana kamu mendapatkan makanan enak itu, Mio? Maaf ayah, tadi aku mengambil uangmu di dalam kamar. Kamu ini. Ayah sudah bilang untuk memasak sarapan, tapi kamu malah mencuri ya? Iya, aku membeli makanan yang ini untuk ayah. Tapi tadi aku membelikan satu untuk anak yang kelaparan di depan Yumat. Kamu sangat jujur dan baik hati. Tapi ingat lain kali jangan mencuri uang ayah ya. Kalau mau bilang dan minta baik-baik, tidak boleh mencuri. Baik ayah. Ayah, kalau begitu kita makan yuk sarapan ini. Baiklah putriku, ingat baik-baik. Kita harus berbuat baik di dalam kehidupan ini. Suatu saat kita akan diberikan pilihan antara pintu surga dan neraka. Mio tahu kok. Dari mana kamu bisa tahu? Tadi Mio kan ke pintu itu. Mustahil. Mana mungkin ada pintu untuk manusia yang masih hidup. Itu juga sih yang aku bingungkan. Kenapa aku bisa bertemu pintu itu? Nah, ayo kita makan Mio. Iya ayah, ayo kita sarapan.